Saya sedang di kamar Pak Ustadz, duduk di atas sajadah. Terus kenapa nelpon saya? Suami saya di ruang tamu pesta narkoba dengan PSK. Ngadunya ke saya. Mestinya ngadu ke BNN. Terus ngapa ngadu ke saya? Apa yang mesti saya lakukan Pak Ustadz? Lapor ke Badan Narkotika Nasional. Tangkap, saya bilang. Tapi katanya surga di bawah tapak kaki suami Pak Ustadz. Siapa yang ngajari kamu begitu? Ustadz saya, Ustadz setan itu, saya bilang. Masa suami mabuk, berselingkuh, jahat dibilang surga di bawah tapak kaki suami? Laporkan dia ke polisi, tangkap dia, gugat ke pengadilan, saya bilang. Kalau dia berubah, taubat, lanjutkan. Tapi kalau dia nggak berubah, jahat, gugat ke pengadilan. Katanya kalau menggugat suami, tiang aras bergoncang Pak Ustadz. Itu kalau suaminya baik, kau gugat. Kalau suami macam ini, kau gugat. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan mau perempuan ini dibodohi. Hartanya diambil, gajinya diambil, dieksploitasi, ditekan. Saya nggak mau begitu. Makanya kalau ada ustadz-ustadz melo yang mengajarkan ibu, ikhlaskan saja. Ikhlaskan. Kalau ada ustadz begitu mengajarkan, bawa dia ke atas, tolakkan dari atas. Sadis ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, banyak-banyak bersolawat. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah masih puasa sunat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ayahanda Owner Asia Baru beserta ibu dan keluarga. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Owner Villa Bokori Island beserta owner-owner yang produknya nanti dibuatkan video endorse satu-satu. Semoga semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin itu di luar. Satu provinsi saya datang sekali. Sumatera Utara sekali, Sumatera Barat sekali, Kalimantan Selatan sekali, Sulawesi Tenggara sekali. Di luar jadwal itu saya tidak bisa datang. Kemarin kita ke Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe. Nanti Ustadz diminta untuk hari ulang tahun kabupaten. Saya tidak jawab. Yang jawab nanti Ibu Mawar. Ustadz nanti datang, kebetulan kami tuan rumah MTQ provinsi. Saya tidak jawab. Saya hanya senyum saja. Yang jawab nanti Ibu Mawar. Ini saya jelaskan ke ibu bapak semua, supaya nanti jangan bingung kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz Somad itu diundang tidak datang? Ini kan dakwah, ini kan pengajian. Kenapa dia pilih-pilih? Saya tidak pilih-pilih. Saya hanya datang setahun sekali. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah. Selama 4 hari di satu daerah itu, saya mau di daerah itu ada pesantren. Jadi kalau di daerah itu ada yang mewakafkan tanah ke saya
saya tidak bisa urus, maka saya serahkan ke tim yang mengurus jadwal saya di provinsi tersebut. Ada orang mewakafkan tanah di provinsi Jambi, lalu yang mengurus saya namanya Ustadz Dahrizal Dahlan. Saya bilang, bang, ini pewakaf, ini abang buat pondok, namanya Pesantren Darul Ihsan. Sudah berjalan dan angkatan pertama kemarin sudah berangkat ke Mesir. Alhamdulillah. Di Palembang ada orang ngasih tanah 6 hektar dekat pintu tol. Saya bilang, saya terima Pak Haji, tapi saya nggak bisa tinggal di sini, karena kalau saya tinggal di Palembang berarti harus buka cabang. Pecah perang dunia ketiga nanti. Maka saya serahkan ke tim yang mengurus saya di Sumatera Selatan. Namanya Habib Mahdi. Habib Mahdi dengan Ustadz Ali. Akhirnya didirikanlah pesantren, sekarang sudah jalan. Alhamdulillah. Di Sulawesi, di Kalimantan Selatan yang ngurus namanya Ustadz Hatta. Ustadz Hatta mewakafkan tanah almarhum bapaknya. Berdirilah pesantren, sudah jalan. Namanya Pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Di Sulawesi Tenggara sampai hari ini belum ada yang mewakafkan tanah ke saya. Makanya ketika saya dapat kabar dari Al-Khansa, dari Ibu Mawar, dari ibu-ibu, Ustadz Somad, kita dapat tanah wakaf. Maksudnya Al-Khansa dapat tanah wakaf. Maka saya bilang, ayo kita letakkan batu pertama. Saya memang begitu. Saya tidak mau diundang oleh bupati, gubernur, kabak kesra, datang ceramah pulang. Enggak, saya enggak begitu. Saya mau ada sesuatu. Kalau bisa pondok, kalau enggak bisa pondok, masjid, sekolah. Makanya beberapa tahun yang lalu ketika ibu mengajak meletakkan batu pertama, siap. Kita tidak bisa naik ke atas ini waktu itu karena lumpurnya segini, masih gunung. Akhirnya kita hanya di bawah, itu pun tapak sepatu sudah tebal kena tanah merah. Letakkan batu pertama. Sejak itu saya tidak pernah tanya Ibu Mawar apa kabar batu itu. Entah bertambah batu kedua atau sudah berlumut. Sampai akhirnya beliau mengatakan, Ustadz Somad, sudah berdiri masjid. Saya bilang, kalau begitu ayo kita resmikan. Saya orangnya tidak perfeksionis, tidak pernah menunggu sempurna. Bagi saya tiangnya pun yang penting ada dulu. Dan inilah yang saya lakukan di setiap provinsi. Covid 6 bulan kami tidak keluar. Lockdown bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan saya tidak pergi karena saya takut tusuk hidung. Apa namanya itu? Vaksin yang suntik, swab. Nah, saya takut ditusuk hidung, nanti saya kena Covid, disuntik mati. Jadi saya nggak pergi. 6 bulan saya nggak keluar, di rumah aja. Setelah 6 bulan keluar, jadwal pertama ke Medan. Sampai di Medan, di kamar itu ada timbangan, saya berdiri, naik 6 kilo. Ternyata kalau di rumah lama bisa gemuk saya. Habis itu keluar-keluar kurus lagi. Jadi selama kami 6 bulan tidak keluar itu, saya sama kawan-kawan, saya bilang ini Covid ini nggak tahu berakhirnya kapan. Kawan kita sudah banyak yang mati. Saya bilang, ayolah kita ngumpul. Akhirnya saya dan kawan-kawan ngumpul, numpang di rumah ibu dokter. Kebetulan ada ibu dokter, dia punya rumah agak lapang. Kami numpang ngumpul di rumah ibu ya. Ya, kami ngumpul.
saking nggak adanya tempat ngumpul. Lalu kemudian ketika itu saya bilang sama kawan-kawan, judul pertemuan kita ini adalah mau dibawa kemana hubungan kita. Kalau hanya sekedar berteman, berkawan, ketemu walimah, akikah, akad nikah, kita sudah. Tapi kita mau buat amal bersama. Tabligh akbar nggak bisa, ceramah nggak bisa, karena kalau rame ditangkap polisi. Saya bilang tolong